Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Anomax TV. Siapa nih yang suka sama anjing? Di video kali ini gua akan menceritakan alur film yang berjudul The Call of the Wild yang rilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seekor anjing yang akan mengalami petualangan di hidupnya. Penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Film dibuka dengan narasi jika ada seseorang yang menemukan emas di Arktik. Kabar itu pun menyebar dengan cepat ke orang-orang. Dan banyak orang menuju ke utara untuk mencoba mencari emas tersebut. Tapi mereka membutuhkan bantuan seekor anjing. Anjing yang besar dan kuat untuk menarik kereta luncur mereka. Cerita akan berfokus pada anjing ini. Dia bernama Buck. Buck ini memiliki tubuh yang besar untuk ukuran seekor anjing. Dia bahkan sudah seperti raja di kota ini. Karena dia adalah anjing milik hakim setempat yang sangat dihormati. Selain itu juga, orang-orang di kota ini tidak menyakiti binatang. Hal itu membuat Buck suka bertingkah sesuka hatinya dan hidup jauh dari rasa lapar apalagi penderitaan. Hal itu terbukti saat ada seseorang yang mengayuh sepedanya dan langsung dikejar oleh Buck karena dia ingin bermain. Tapi seseorang sepertinya memiliki niat yang jahat kepada Buck karena melihat posturnya yang besar. Ini adalah rumah hakim sekaligus tempat tinggal Buck. Terlihat sangat besar dan mewah. Buck berlari karena disuruh membangunkan anak-anak. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya hakim. Buck juga adalah anjing yang mengerti perkataan manusia karena terbiasa mendengarkan omongan manusia sejak dia kecil. Si hakim yang sudah lelah dengan kelakuan Buck langsung mengeluarkannya dari rumah. Tapi baru saja dihukum si hakim, perhatian Buck langsung teralihkan saat melihat kelinci. Dan dia langsung mengejarnya. Hidangan untuk pesta pun sudah siap untuk dihidangkan. Kemudian Buck melihat banyak ada makanan di depan matanya. Dan saat keluarga hakim akan berfoto, dengan santainya Buck berjalan dengan potongan ayam di mulutnya. Sudah bisa dipastikan hidangan pestanya sudah diobrak-abrik oleh Buck. Si hakim pun cuma bisa tarik nafas panjang. Malam harinya Buck pun dihukum tidur di luar. Meskipun sempat memohon, tapi hakim tidak tertipu. Karena ini bukan kali pertamanya Buck dihukum. Buck ini memang anjing yang gampang teralihkan. Dan dia lebih mengikuti instingnya daripada perkataan majikannya. Saat ada orang yang memanggilnya, karena penasaran, dia pun menghampiri orang tersebut. Dan yang terjadi... Buck pun ditangkap. Dari sinilah petualangan Buck akan dimulai. Singkat cerita, ada seorang pria yang membuka peti kayunya Buck. Buck yang merasa terancam pun kemudian mencoba melawan si pria. Tapi Buck tidak berdaya karena bukan anjing liar yang terbiasa bertarung. Akhirnya dia terkena pukulan dari si pria yang menggunakan pentungan. Saat dia diberikan air, dia melihat gagang pintu dan berencana untuk membukanya. Dan inilah yang terjadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena saat di luar, ternyata Buck sedang berada di sebuah kapal yang akan berlabuh di Pulau Alaska. Buck benar-benar sangat jauh dari rumah. Ini adalah tempat pertama yang dilalui orang-orang yang ingin mencari emas. Buck pun kaget saat pertama kali menginjak salju. Tapi beberapa detik kemudian,
dia malah bermain dengan butiran salju yang turun. Tidak jauh dari sana, ada seorang kakek yang bernama John, sedang mengirimkan surat, dan akan menaiki kapal yang menuju ke tempat orang-orang mencari emas. Tapi tujuan John ke sana bukanlah untuk mencari emas. Saat berjalan ke kapal, Buck tidak sengaja menabrak John. Buck melihat harmonika milik John yang terjatuh. Dia pun mengembalikan harmonika itu kepada John. Buck kemudian ditaruh di tempat penjualan anjing. Tidak lama datang seorang pengantar surat yang bernama Perrault, yang ingin membeli 2 ekor anjing untuk menarik kereta luncurnya. Gua sebut aja si abang guys, biar gampang. Saat melihat Buck yang berukuran besar, si abang pun langsung membelinya. Secara otomatis, sekarang dialah majikan Buck yang baru. Si abang mengajak Buck ke tempatnya. Ini adalah Francois, asisten si abang dalam mengantarkan surat. Saat melihat Buck, dia merasa ukurannya terlalu besar. Dia tidak akan bisa bekerja sama dengan anjing lainnya. Tapi si abang bodoh amat. Dia tetap memasukkan Buck dan mengenalkannya ke anjing lainnya. Kawanan ini dipimpin oleh seekor serigala yang bernama Speed. Mereka harus mengantarkan surat sejauh 800 km hingga sampai di Dawson. Tentu saja ini adalah hal yang baru bagi Buck. Buck sangat tidak kompak dengan kawanan lainnya, dan inilah yang terjadi. Di hari pertamanya, Buck terlihat sangat kelelahan karena selama hidupnya terlalu dimanja. Malam harinya, Buck sangat kedinginan. Dia mencoba tidur di dalam tenda. Dan yang terjadi, ketika di luar, dia melihat sosok serigala besar berwarna hitam. Tapi sosok itu menghilang begitu saja. Buck yang ketakutan tidak sengaja menginjak temannya yang sedang tidur. Buck akhirnya mengikuti cara anjing lain untuk tidur. Besok paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Buck masih kesulitan untuk menarik kereta. Speed sepertinya tidak menyukai keberadaan Buck. Saat malam hari, Buck melihat Speed yang mengambil paksa jatah makan dari anjing lain. Buck yang baik hati pun memberikan jatah makannya ke anjing itu. Dan anjing yang lain terlihat mulai respek kepada Buck. Perjalanan pun terus berlanjut. Ketika kawanan anjing lain ingin minum, Speed tidak mau memberikan ke kawanan yang lain. Selama ini ternyata Speed adalah pemimpin yang kejam dan tidak peduli dengan anjing lainnya. Melihat itu, Buck yang bertubuh besar langsung memecahkan es agar anjing lain bisa meminum air. Speed yang melihat itu semakin tidak menyukai Buck. Pagi, siang, dan malam pun mereka lewati. Terlihat Buck sudah mulai terbiasa dan kompak dengan kawanan anjing lainnya. Dia mulai senang dan percaya diri. Francois dan si abang mencoba mengecek ketebalan es untuk memastikan apakah aman untuk dilewati. Tapi inilah yang terjadi. Buck yang kesulitan mencari jalan keluar, kembali melihat sosok serigala besar berwarna hitam. Seolah-olah dia memberikan petunjuk jika es itu bisa dijebol oleh Buck. Akhirnya, Francois bisa diselamatkan. Tapi Buck malah terbawa arus. Dan malam harinya Francois berkata, jika selama bertahun-tahun si abang mengantarkan surat, dia tidak pernah tepat waktu.
tapi dia selalu percaya. Tapi Francois belum pernah melihat si abang percaya pada sesuatu seperti dia percaya pada Buck. Setelah kejadian tadi, Francois pun sekarang juga percaya pada Buck. Speed yang melihat Buck mulai dicintai manusia tampak sudah muak. Tiba-tiba Buck melihat kelinci. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengejarnya, tapi hanya untuk bermain. Setelah mendapatkannya, dia melepaskannya. Tapi berbeda dengan Speed. Dia langsung membunuh kelinci itu. Dan dilihat kawanan anjing lainnya. Speed yang sudah muak pun melakukan sesuatu. Dan yang terjadi... Speed pun menghajar Buck habis-habisan sampai dia pingsan. Tapi satu anjing yang sudah lelah ditindas oleh Speed terus menggonggong mencoba menyadarkan Buck. Buck kembali melihat sosok serigala besar berwarna hitam. Sepertinya ini adalah kodam dari Buck. Dia pun perlahan bangkit dan lanjut adu mekanik dengan Speed. Inilah yang terjadi. Karena merasa harga dirinya hancur, Speed pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, si abang kebingungan mencari Speed. Karena perjalanan harus tetap dilanjutkan, terpaksa si abang memilih anjing yang sudah lama ikut menjadi pemimpin. Tapi Buck ingin dia yang menjadi pemimpin kawanan ini. Tentu saja si abang tidak membiarkannya, karena Buck masih belum berpengalaman. Tapi anjing lainnya yang sudah respect kepada Buck, mereka ingin Buck lah yang memimpin mereka. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya si abang pun menjadikan Buck sebagai pemimpin. Dan perjalanan pun berlanjut. Karena tarikan Buck yang sangat kuat, kereta pun bisa melaju dengan cepat. Tapi di tengah perjalanan, ada longsoran salju yang sangat besar. Buck kembali melihat kodamnya yang memberikan petunjuk agar masuk ke gua itu. Buck memilih untuk mengikuti arahan kodamnya dan menentang perintah si abang yang menyuruhnya untuk berbelok ke kiri. Dan yang terjadi... Dan untuk pertama kalinya, si abang berhasil mengantarkan surat tepat pada waktunya. Saat malam hari, Buck melihat orang-orang tampak bahagia membaca surat-surat itu. Di pinggir kota, John kembali lagi menulis surat untuk istrinya. Ternyata dia sangat terpukul karena kematian anaknya. Dia juga masih mengingat impian anaknya untuk berpetualang. Besoknya John terlambat untuk membawa suratnya. Dia pun bergegas pergi sebelum Buck melanjutkan perjalanannya. Buck yang melihat John membawa surat langsung berhenti. Meskipun si abang mengatakan sudah terlambat, tapi Buck mengambil suratnya John. Si abang pun hanya bisa mengiyakan, karena Buck adalah bosnya. Singkat cerita, mereka pun pergi dan kembali lagi tepat waktu. Kali ini si abang juga mendapatkan surat. Surat itu mengatakan jika rute pos dihapuskan dan si abang disuruh menjual anjing-anjingnya karena telegram akan segera datang di tempat itu. Untuk kedua kalinya, Buck kehilangan majikannya lagi. You did nothing wrong. Besok paginya ada seorang pria yang membeli Buck dan kawanan anjing lainnya.
Pria ini bernama Hal. Buck melihat Hal membawa pentungan yang membuat dia trauma. Sepertinya kali ini Buck mendapatkan majikan yang jahat. John yang melihat Buck akan dipukul karena tidak bisa menggerakkan kereta, langsung mencegahnya. Dia mengatakan jika kereta mereka membeku, makanya kawanan anjing tidak bisa menariknya. Tampaknya Hal tidak suka dinasehati oleh John. Hal ini ternyata ingin pergi ke kabin tua yang terdapat sungai berisi emas. Tapi itu hanyalah dongeng yang beredar. Tapi dia kekeh ingin pergi ke sana. John memperingatkan jika es mulai mencair. Jika Hal memaksakan untuk terus ke sana, kalian akan tenggelam bersama anjing-anjing ini. Tapi Hal menuduh John. Dia berkata, John ini sengaja mencegahnya karena John ingin lebih dulu mengambil emas-emas itu. Hal ini paket komplit. Tamak, serakah, dan tidak peduli dengan alam, apalagi para hewan. Kondisi es pun terlihat mulai mencair, yang membuat kereta sangat sulit ditarik oleh Buck dan kawanannya. Tapi Hal malah memecut mereka. John yang kasihan pada Buck pun memutuskan pergi untuk menolongnya. Buck yang kelelahan masih saja dipaksa untuk jalan. Bahkan Hal ingin menembaknya. Untungnya John datang membawa senapan dan mencegah hal itu. John berkata, es ini akan mencair. Kalian bisa mati jika masih kekeh melanjutkan. Tapi Hal masih saja curiga dan menuduh John jika John ini tahu lokasi emas tersebut. Makanya John bersikeras menghentikan Hal. Hal yang serakah pun tetap melanjutkan perjalanan. Dan John hanya bisa menyelamatkan Buck yang pingsan. Buck yang akhirnya sadar dari pingsannya melihat jika es sudah mencair. John mengatakan, jika kawanan anjing yang lain tidak ada di sini. Buck pun terlihat sangat sedih. John yang sekarang menjadi pecandu alkohol, dia pun membeli minuman di bar. Dan tidak lama dihampiri oleh Hal yang langsung meninjunya. Hal masih saja menuduh jika John sebenarnya tahu lokasi emas itu, meskipun banyak orang mengatakan jika itu adalah dongeng. Buck yang berada di luar langsung menyerang Hal karena melihat John disakiti. Beruntung orang-orang di sana tidak suka menyakiti binatang. Karena jelas Hal yang salah, apalagi dia membawa pistol, dia pun dikeluarkan secara paksa dari bar. Di rumahnya, John ini terlihat diselimuti oleh kesedihan yang mendalam, yang membuatnya kehilangan arah dan menjadi pecandu alkohol. Buck yang mengerti pun membuang botol minuman milik John. Akhirnya John bercerita, hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Setelah kematian anaknya, dia dan istrinya semakin menjauh. Makanya John pergi ke tempat ini untuk menyendiri dan bertemulah dengan Buck. Keesokan harinya John menunjukkan peta, di mana dulu anaknya sangat ingin berpetualang tapi bukan untuk mencari emas, tapi melihat pegunungan, dan tempatnya berada di luar peta. Akhirnya John memutuskan untuk pergi bersama Buck mencari tempat yang dimaksud anaknya itu. Mereka kemudian pergi menyusuri sungai menggunakan kano, dan petualangan mereka pun dimulai. Are you coming? Di sisi lain, Hal yang masih tidak terima dengan John terlihat ke rumah John sambil membawa senapan. Dia kemudian melihat peta milik John dan mengira jika John pergi ke tempat kabin tua tempat emas-emas itu berada. John dan Buck masih terus melanjutkan perjalanan mereka. Sampai akhirnya Buck tidak sengaja menemukan sebuah kabin tua yang terdapat sungai di sekitarnya. Di dalam kabin, John menemukan alkohol dan langsung menyimpannya. John kemudian memutuskan untuk tinggal di kabin itu. Besok paginya saat John mandi di sungai, tanpa sengaja dia malah menemukan emas. Ternyata kabin yang ditemukan John adalah kabin yang dikatakan dongeng oleh orang-orang.
Saat sedang mencari emas, Buck melihat sosok serigala putih yang berlari. Dia pun kemudian mengikuti serigala putih itu. Saat Buck mengangkat tangannya, serigala itu menepisnya dan langsung pergi. Malam harinya, Buck tampak galau dengan kejadian tadi siang. Esok harinya, Buck kembali mengikuti serigala putih dan kawan-kawannya yang sedang berburu bagong liar. Saat satu serigala ingin menerkam, inilah yang terjadi. Buck yang melihat itu langsung menolong serigala yang terjatuh. Dengan tubuh besarnya, dia mampu menarik batang pohon yang besar dan berhasil menyelamatkan serigala yang terbawa arus sungai. Kejadian itu sepertinya membuat kawanan serigala lain mulai respect kepada Buck. John pun mulai menyadari perbedaan pada Buck. Meskipun dia masih anjing yang sama, tapi sekarang Buck sudah mulai terikat oleh alam liar. Meskipun Buck sudah diterima dalam kawanan serigala, tapi dia tidak lupa dengan temannya John. Setelah seharian bermain dengan serigala, dia tetap pulang ke tempatnya John. Besoknya saat bermain dengan John, serigala putih datang untuk mengajak Buck kembali ke kawanannya. John pun mengizinkan Buck untuk pergi, tapi kali ini dia hanya berkata hati-hati, bukan ingatlah kembali sebelum pulang. John mencoba mengikuti Buck. Dia melihat sekarang Buck sudah memiliki keluarga baru. Dia memutuskan untuk pergi dari kabin tua itu, dan dia juga membuang sebagian besar emas ke sungai dan menyimpan secukupnya. John memang bukan tipe manusia yang serakah. John berkata dia akan pulang besok pagi dan meminta Buck untuk tetap di sini bersama kawanan serigala, karena itu adalah rumah baru untuk Buck daripada hidup bersama manusia. Malam harinya, John tiba-tiba diserang oleh Hal. Dia hampir terkena tembakan. Hal itu membuat dia tidak sengaja melempar lampu yang langsung membakar kabin. John mencoba melakukan perlawanan, dan yang terjadi... Di saat John akan ditembak oleh Hal, Buck datang dan langsung menyerang Hal. Buck sempat trauma melihat pentungan yang dibawa Hal. Dan... mampus. Hal si serakah pun harus tutup usia malam itu juga. Buck kemudian mendekati John yang terluka parah. Buck mencoba tetap membuat John kuat dengan memperlihatkan foto dari anaknya John. Tapi karena luka John sudah terlalu parah, akhirnya John pun harus meninggal dunia di pelukan Buck. Buck pun harus mengikhlaskan kepergian teman baiknya John dan kembali ke kawanan serigala. Singkat cerita, Buck sekarang menjadi pemimpin dari kawanan serigala dan terlihat sudah memiliki 2 anak. Serigala putih itu ternyata serigala betina. Dari awalnya, Buck hanyalah seekor anjing peliharaan yang selalu dimanja. Sekarang, Buck menjelma menjadi sosok pemimpin dan hidup di alam liar. Dan cerita pun berakhir.